Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Francisca dari Stikom Prosia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjadi operator dalam simulasi sidang proposal Stikom Prosia. Pertama-tama kita klik Zoom, kemudian kita klik New Meeting. Kita tunggu sampai tampilan new meetingnya keluar atau ditampilkan. Ya, tampilannya akan seperti ini. Dan ya, setelah muncul seperti ini, kita klik partisipan. Sebelumnya akan muncul join audio, di mana join with computer audio yang akan kita klik. Lalu kita klik partisipan. Lalu kita invite. Kita copy invitation-nya, lalu kita masuk ke WhatsApp. Kita kirimkan link invitation-nya ke para peserta sidang. Kemudian sambil menunggu, kita akan tampilkan tata cara dalam sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayah yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan ujian sidang proposal secara online. Kepada seluruh peserta ujian sidang proposal secara online yang terdiri dari ketua sidang, penguji ahli, dosen pembimbing, dan mahasiswa selaku peserta sidang. Maka sidang proposal dinyatakan dibuka dan sidang proposal dapat dilaksanakan. Sebelum dimulainya ujian sidang proposal secara online oleh tim penguji, maka saya akan memperkenalkan dulu yang menjadi tim penguji pada hari ini. Yang bertindak sebagai ketua sidang adalah saya, Novida Irawan, MSI, penguji ahli Bapak Dr. Sumardi Dahlan, MS, dan dosen pembimbing Ibu Fitri Wahyu Rahmadania, MA. Terima kasih kepada tim penguji
atas kehadirannya. Selanjutnya, secara singkat saya akan membacakan tentang tata tertib sidang proposal. Yang pertama, peserta sidang akan diuji oleh tim penguji yang terdiri dari penguji ahli, dosen pembimbing, dan ketua sidang. Dan selama pelaksanaan sidang berlangsung, peserta dilarang melakukan atau mencoba melakukan kegiatan yang dapat mengganggu kelancaran atau ketertiban jalannya sidang proposal. Pemaparan dalam bentuk PowerPoint harus berisikan inti dari laporan proposal skripsi. Peserta yang terbukti plagiat atau tidak mampu membuktikan bahwa proposal yang dibuat merupakan hasil karya penelitiannya sendiri, maka dinyatakan gagal oleh tim penguji. Nah, kemudian pelaksanaan ujian sidang proposal online ini akan direkam oleh host atau operator. Waktu jalannya ujian sidang proposal kurang lebih 35 menit. Nah, kemudian yang poin kedua untuk tata tertib pembimbing skripsi, penguji ahli, dan ketua sidang. Jadi, saya akan membacakan tugas pembimbing skripsi adalah menampung dan mendiskusikan masukan dari penguji ahli. Untuk waktunya adalah 5 menit. Kemudian mengisi dan menyerahkan berita acara dan lembar penilaian kepada ketua sidang via grup WA Group, tim penguji, atau Japri. Kemudian tugas penguji ahli menguji isi proposal dan memberikan masukan ya tentang permasalahan penelitian, teori yang digunakan, metode yang digunakan. Untuk waktunya yaitu 10 menit. Mengisi dan menyerahkan berita acara dan lembar penilaian kepada ketua sidang melalui grup WA yang sudah dibentuk. Dan ketua sidang memimpin, membuka, dan menutup jalannya sidang. Oke, kemudian pada hari ini, Kamis tanggal 14 Mei, akan diadakan ujian sidang proposal online atas nama Nabila Salmin Al-Jaidi dengan NIM 8100017137 dengan judul Persepsi Masyarakat pada Tayangan Pagi-Pagi Pasti Happy Trans TV episode 3 Oktober 2018. Apakah Nabila siap? Insya Allah siap, Pak. Oke, baik. Untuk itu, kami persilahkan Anda untuk mempresentasikan proposalnya. Kami beri waktu 5 menit. Silakan Anda presentasikan dari sekarang. Silakan. Baik, Pak. Saya tampilkan dulu PPT-nya ya, Pak. Terima kasih atas waktunya, Bapak Novi Dairawan. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Salmin Al-Jaidi dengan NPM 8017131 ingin mempresentasikan proposal saya dengan judul Persepsi Masyarakat pada Tayangan Pagi-Pagi Pasti Happy Trans TV episode 3 Oktober 2018. Studi pada ibu-ibu rumah tangga di Geraha Kemang Pondok Gede. Sebelumnya, selamat siang kepada Bapak Sumardi Dahlan selaku penguji ahli, Bu Fitri Wahyu selaku pembimbing, dan Bapak Novida selaku ketua sidang, dan Ibu Francisca selaku operator. Saya mulai ya Pak. Bu. Yang pertama, di sini ada bab 1, pendahuluan. Latar belakangnya itu, di era saat ini media televisi sudah semakin berkembang, mulai dari bentuk fisik hingga isi program acara televisi yang hadir di stasiun-stasiun televisi swasta, khususnya di Indonesia. Banyak program acara televisi yang sangat menarik perhatian para audiens dan bertahan pada rating dan share karena isi pada konten tersebut. Salah satu program yang cukup menarik perhatian audiensnya saat ini adalah program bergenre talk show dan variety show.
Seperti contoh adalah program acara talk show dan variety show Pagi-Pagi Pasti Happy Trans TV. Di balik menariknya program acara tersebut, namun tetap saja audiens menemukan hal-hal yang menjadi pro dan kontra saat ini. Karena pada salah satu episode di program Pagi-Pagi Pasti Happy, ada hal yang terlalu menyinggung privasi orang lain. Sebut saja kasus Chris Hatta, Billy Syahputra, dan Hilda Fitria. Pas pada program Pagi-Pagi Pasti Happy, Trans TV sudah berlebihan dalam memberikan statement kepada kasus tersebut. Hingga Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Pusat memberikan sanksi teguran tertulis kepada program Pagi-Pagi Pasti Happy Trans TV agar tidak tayang sementara di televisi. Dasarnya, pada kenyataan program acara televisi saat ini menjadi seperti program yang kurang mendidik. Dan stasiun-stasiun televisi belum sempurna dalam menciptakan program baru yang kontennya berisikan edukasi terutama untuk anak-anak. Namun, stasiun-stasiun televisi sepertinya hanya mementingkan rating dan share agar program yang ada saat ini dapat terus berjalan tanpa memikirkan dengan matang isi konten pada program acara tersebut sehingga menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkannya. Sebaiknya, stasiun-stasiun televisi di Indonesia mencoba hal baru dengan membuat program acara TV yang lebih mendidik dan bermanfaat bagi setiap audiens agar televisi juga menjadi tontonan yang layak untuk semua orang. Stasiun televisi juga harus teliti dalam memilih pembawa acara, sesuai dengan kualitas acara yang dibawakan, agar tidak melampaui batas dalam menyiarkan suatu informasi yang akan diterima oleh khalayak. Rumusan masalahnya, bagaimana persepsi ibu-ibu rumah tangga di Geraha Kemang pada tayangan pagi-pagi Pasti Happy, Trans TV, episode 3 Oktober 2018. Tujuan penelitiannya untuk memahami persepsi ibu-ibu rumah tangga di Geraha Kemang terhadap tayangan acara Pagi-Pagi Pasti Happy, Trans TV, episode 3 Oktober 2018. Manfaat penelitiannya, secara teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dalam ilmu komunikasi, terutama dalam hal memberikan persepsi terhadap suatu tayangan program acara televisi. Lalu secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi khalayak yang berada di bidang pertelevisian Indonesia, agar dapat membuat program acara TV yang lebih berkualitas dalam menyajikan informasi yang dapat berguna bagi khalayak umum. Kajian penelitian dahulunya, yang pertama ada Sasya Jaihanasya, 2018, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan. Judulnya Persepsi Mahasiswa Terhadap Tayangan Program ILC TV1. Terus yang kedua ada Endar Diah Mayangsari, 2017, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. Persepsi audiens pada tayangan talk show Rumpi No Secret di Trans TV. Studi audiens ibu rumah tangga Jalan Lagoa Terusan, Jakarta Utara dalam menonton tayangan talk show Rumpi No Secret. Yang ketiga dari Ta Priyanti, 2015, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mula Warman. Persepsi ibu rumah tangga terhadap tayangan ala chef di Trans TV. Studi deskriptif dalam meningkatkan kreativitas memasak. Di sini ada kerangka teoritisnya. Ada komunikasi massa, media televisi, program acara televisi, dan persepsi. Kerangka pemikirannya ada persepsi masyarakat, teori atribusi Harlow Kelly, dan tayangan program talk show, variety show, Pagi-Pagi Pasti Happy, Trans TV, episode 3 Oktober 2017. Bab 3-nya di metode penelitian, lokasi dan waktunya dilakukan di Geraha Kemang, Pondok Gede. Pendekatan penelitiannya menggunakan kualitatif, metode penelitiannya menggunakan kualitatif deskriptif. Pemilihan informannya, ibu-ibu rumah tangga di Geraha Kemang. Key informannya, produser, tim kreatif, program Pagi-Pagi Pasti Happy. Teknik pengumpulan datanya, metode FGD, Focus Group Discussion, wawancara, dokumentasi, studi kepustakaan. Teknik pengolahan dan analisis datanya, menggunakan teknik triangulasi sumber dan waktu untuk mengolah data. Bahan datanya pakai FGD, wawancara, dan dokumentasi. Ini daftar pustaka saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, kami persilakan Bapak Dr. Sumardi Dahlan selaku penguji ahli
untuk memberikan masukan dan menguji kepada peserta sidang dengan waktu 10 menit. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudari Nabila, Anda sudah siap untuk diuji? Insya Allah Pak, siap. Oke, dengan melihat judul penelitian Anda tadi, persepsi masyarakat pada tayangan pagi-pagi, pasti happy Trans TV episode 3 Oktober 2018. Apa alasan Anda memilih judul ini? Ya Pak, terima kasih untuk ini pertanyaannya. Saya mengambil judul ini karena tayangan TV saat ini tuh udah nggak lagi sih buat ditonton, atau apalagi sekarang kayak masalah pribadi tuh jadi dibawa-bawa dan lebih lebih nggak ada privasinya gitu Pak. Jadi biar hanya karena itu? Iya Pak. Jadi kayak kurang Adakah di antara 3 kajian penelitian terdahulu tadi yang menjelaskan bahwa siaran TV sekarang atau tayangan TV sekarang tidak mendidik atau kurang mendidik? Ini karena hanya judul ya, Anda hanya membaca judulnya aja ya, mengutip judulnya, mengambil siapa penulisnya, tahunnya, dan fakultas mana, lalu judulnya Anda juga baca sampai ke dalam. Anda baca teorinya, Anda baca metodologinya, Anda baca kesimpulannya, sehingga Anda bisa melihat apa sih perbedaan antara penelitian yang Anda lakukan dengan penelitian yang terdahulu. Seperti Anda tadi uraikan bahwa tayangan TV sekarang kurang bagus, tidak mendidik. Adakah data yang Anda pegang? Kan ada data Pak Bang bahwa di sekian banyak siaran televisi, sekian persen yang sebenarnya sudah tidak mendidik lagi, sehingga Anda bisa memberikan kesimpulan seperti itu bahwa memang tayangan sekarang lebih banyak tidak mendidik sekian persen Pak Bang. Jadi bukan hanya sekedar menurut pendapat Anda, tetapi ada data yang menunjang bahwa memang dari sekian banyak tayangan, sekian persen yang sudah tidak mendidik. Baik, Pak. Nah, selain itu fenomena apa lagi Anda lihat? Selain fenomenanya tuh kayak contohnya kayak tadi masalah yang Billy Saputra, Chris Hatta kayak gitu Pak. Jadi kayak udah nggak masalah pribadinya tuh udah nggak ada privasinya lagi gitu Pak. Oke. Karena hostnya juga. Oke, Anda punya data nggak berapa ratingnya untuk tayangan ini? Pagi-pagi happy ini. Tanya Pak. Ya. Munculkan di belakang. Jadi untuk mempertajam tentang masalah Anda masukkan itu bahwa ratingnya memang ini dengan data Anda lihat umpama belakangan ini kecenderungan naik atau turun atau merajat. Jadi semua yang Anda sebutkan seperti itu, Anda sebutkan sumbernya bahwa ratingnya memang sekian. Karena Anda kan tadi latar belakangnya Anda bilang karena TV hanya mementingkan rating dan share-nya tidak mementingkan faktor edukasinya. Sehingga Anda harus memasukkan di latar belakang Anda ratingnya sebenarnya berapa. Jangan sampai ratingnya rendah, Anda bilang menaikkan rating, padahal ratingnya masih rendah atau memang sudah tinggi. Anda sementara ini sebenarnya tayangan pagi-pagi ini ratingnya seperti apa sekarang? Harus ada data mengenai rating, karena Anda berbicara rating kan di latar belakang. Jadi penelitian Anda. Nanti saya lengkapi dengan data penunjangnya sehingga orang melihatnya memang benar apa yang Anda katakan, bukan hanya menurut. Lalu tadi rumusan masalah Anda apa tadi? Persepsi ibu-ibu rumah tangga di Geraha Kemang pada tayangan pagi-pagi. Oke. Sementara kalau melihat di metodologi
Anda katakan kualitatif. Kalau Anda berbicara persepsi ibu-ibu, artinya banyak ibu yang mempersepsi. Berbeda kalau Anda bilang persepsi saya terhadap mahasiswa. Berbeda kalau mahasiswa, persepsi mahasiswa terhadap saya, seorang dosen. Kalau persepsi mahasiswa terhadap satu dosen, berarti larinya ke kuantitatif. Tetapi Anda mau ke kuanti atau kuali? Kuali, Pak. Oke, apa namanya? Tentunya judulnya harus disesuaikan. Kalau memang Anda mau kualikan, rumusan masalahnya dengan tujuan perinciannya udah oke, tetapi di ranah ke kualitatif ya. Jangan sampai. Karena kalau Anda bilang persepsi ibu-ibu di mana tadi? Ibu rumah tangga? Ada 20, Pak. Oh, memang cuma 20 sedikit ya. Oke, kalau memang hanya 20 mungkin masih bisa lah kalau dibawa ke kualitatif, tapi kalau banyak ibu-ibu berarti rencananya untuk yang akan diwawancara ini kan kualitatif ya. Informasi 10, Pak. 10? Iya. Banyak benar. Kenapa Anda tidak jadikan aja, tapi susah juga kalau hanya 20 Anda mau jadikan kuanti kurang kurang pas ya. Paling tidak 30 orang, tapi memang jadinya larinya ke kualitatif. Iya. Kalau 10, saya kira banyak kan ya. Anda bisa nggak dalam situasi seperti ini, pandemi, bisa mewawancarai 10 orang? Jadi Anda harus memilih judul, Anda harus sesuaikan juga bahwa sekarang lagi pandemi COVID-19, iya, sesuaikan dengan kondisi, sesuatu dengan kondisi. Apakah itu memungkinkan? Anda bisa ke sana melakukan wawancara, apalagi Anda mewawancara 10 orang. Padahal ini saya lihat tidak perlu sampai 10 karena jumlahnya hanya 20 orang. 2-3 orang sudah cukup saya kira mewakili 20 orang. Baik, Pak. Lalu teknik pengumpulan data. Anda melakukan metode FGD ya? Iya, Pak. Anda paham nggak apa itu metode FGD? FGD itu kayak diskusi secara grup gitu, Pak. Terus? Nah, Anda mau lakukan grup di sini, grupnya mana? Makanya Anda ambil tadi 10 ya? Karena Anda mau bikin grup ya? Iya. Gitu. Nah, kalau grup berarti Anda akan mengumpulkan orang, atau Anda pakai aplikasi Zoom. Iya, pakai aplikasi mungkin Pak, karena kan lagi ada wabah kayak gini. Karena kan tadi kata Bapak juga disesuaikan dengan kondisi, mungkin bakalan dibikin perkumpulan grupnya kayak gini di Zoom gitu, Pak. Oke. Kalau Anda pilih 10 orang, bagaimana cara Anda memilih 10 orang dari 20 orang yang ada? Apa kriterianya? Kriterianya? Dilihat dari berapa ceritanya dulu kali ya Pak, di wawancara awal dulu berapa wawancara. Jadi ada observasi pendahuluan. Iya, Pak. Sebenarnya sebelum Anda mengambil judul ini, Anda ada melakukan apa? Anda langsung tembak judul ini? Iya, Pak, melakukan pendahuluan dulu, Pak. Anda sudah melakukan apa? Penelitian pendahuluan. Jadi Anda sudah tahu. Jadi Anda sudah tahu siapa orang-orangnya yang akan masuk ke FGD ya? Iya, Pak. Oke. Karena Anda melakukan FGD, Anda sudah siapkan tentunya pedoman wawancara ya? Transkrip wawancara. Iya, Pak. Berapa pertanyaan yang Anda siapkan? 5 pertanyaan, Pak. 5 pertanyaan. Ini sebenarnya wawancara yang Anda lakukan wawancara apa? Jenis wawancaranya wawancara apa? Wawancara mendalam, Pak. Wawancara mendalam? Iya. Caranya Anda melakukan wawancara mendalam gimana?
dengan pertanyaan termasuk 5W1H, terus mengikuti alur wawancara. Padahal Anda melakukan FGD. Paham nggak berapa pertanyaan minimal dilemparkan atau diberikan kalau Anda melakukan FGD? Acuannya 15 sih Pak, 15 pertanyaan. Dari mana Anda bisa menentukan 15 pertanyaan itu? Dari teori Pak. Berarti ya betul. Oke, nanti buka kembali ya teorinya. Iya Pak. Baik, Pak. Oke, di sini saya tidak melihat ada observasi di teknik pengumpulan data. Sebenarnya untuk data primer Anda gunakan apa? Data primer menggunakan wawancara. Hanya wawancara? Iya Pak, hasil wawancara. Halo? Iya Hanya Pak, wawancara? Tidak ada observasi? Sama FGD dan observasi. Iya, jadi dilengkapi. Tambahkan di situ observasi. Observasi, wawancara, FGD, lalu dokumen studi perpustakaan. Lalu untuk teknik analisis data, teknik Anda menggunakan apa untuk teknik analisis data? Analisis sumber dan waktu. Halo, kalau triangulasi itu termasuk analisis data apa? Pengolahan. Apa keabsahan data? Jadi tolong dibedakan antara teknik pengolahan dan analisis dengan teknik keabsahan data. Baik, Pak. Ya, nanti dilengkapi. Soalnya di atas kamu bilang peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan waktu, sementara di bawah teknik keabsahan data Anda gunakan FGD, wawancara dan dokumen. Jadi Anda buka kembali teorinya. Kalau di kualitatif itu teknik keabsahan datanya menggunakan apa ya? Baik, jadi Pak. sesuaikan. Saya kira untuk sementara cukup, Pak Nofida. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih penguji ahli Bapak Dr. Sumardi Dahlan, MS, yang telah memberikan masukan-masukannya. Untuk peserta sidang sudah dicatat semua ya? Sudah, Pak. Sudah, oke, baik. Untuk selanjutnya kami persilakan dosen pembimbing Ibu Fitri Wahyu Rahmadania MA untuk mendiskusikan masukan dari penguji ahli. Ya, baik, terima kasih Pak Nofida Irawan dan Pak Dr. Sumardi Dahlan atas masukannya. Oke, Nabila, nervous ya? Iya, Bu, nervous banget. Oke, sebenarnya waktu proposal kan sudah saya arahin ada beberapa data yang memang tidak dimasukkan oleh Nabila. Tadi sih yang dari rekomen Pak Sumardi itu memang perlu ada data statistik atau support di latar belakang masalahnya, Bill. Dan kemarin kan juga pada saat bimbingan kamu menceritakan bahwa pada acara tersebut pernah mengunjungi daerah Geraha Kembang itu, makanya itu jadi salah satu opsi kenapa di Geraha Kembang kan ya. Itu tadi lupa disampaikan. Terus untuk kajian penelitian terdahulu, tolong diubah ya, harus ditambahkan teori, tujuan penelitian, terus metode penelitian, sama hasil penelitiannya, ya. Jadi biar bisa lebih jelas. Terus di kerangka teorinya, komunikasinya itu langsung ke komunikasi masanya. Terus teori atribusinya belum dimasukkan di kerangka teorinya. Terus juga nanti tolong masukkan konsep tayangan sama masyarakat. Jadi bisa merepresentasikan dari judul penelitian. Terus bentuk kerangka pemikiran alurnya tidak seperti itu ya. Itu ada 3 panah, harusnya hanya 1. Jadi nanti tolong disesuaikan. Terus tadi untuk teknik pengolahan data nanti ditambahkan dengan reduction, display, sama description data. Jadi nanti ada di buku Sugiono, bisa dicek lagi ya. Itu saja Pak Nofida, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih dosen pembimbing Ibu Fitri.
Sudah dicatat ya, Bill ya? Sudah, Pak. Oke, baik. Oke, untuk saya lebih pada penulisan ya. Jadi nanti masih banyak kutipan-kutipan yang belum ada sumbernya, belum ada sumber referensinya. Nah, ini nanti tolong ditambahkan ya. Jadi yang kita gunakan adalah di in-text ya, di body text itu. Jadi bukan sistem dari footnote. Nah, nanti panduannya adalah Nabila bisa lihat di buku pedoman penulisan proposal dan skripsi Stikomrosia, bukan yang lain ya, seperti itu. Kemudian untuk penulisan bahasa Inggris ya itu harus italik ya. Jadi itu harus di italik. Nah, di sini masih ada beberapa penulisan dalam bahasa Inggris yang masih belum italik. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk keterangan gambar itu harus ada referensinya ya, misalnya sumber referensinya siapa dan lain sebagainya, itu harus jelas gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah untuk di kerangka pemikiran ya, di kerangka pemikiran juga harus ada sumbernya. Nah, sumbernya itu tertulis misalnya sumber diolah oleh peneliti, seperti itu ya. Jadi harus jelas, karena di kerangka pemikiran itu adalah pemikiran dari peneliti, makanya ditulis sumber diolah oleh peneliti. Nah, diolah itu ya disesuaikan dengan memang proposal yang kamu lakukan ya nantinya ya untuk penelitiannya. Nah, kemudian di bab 3, nah di bab 3 ini juga harus sesuai dengan buku pedoman, misalnya lokasi dan waktu. Kemudian harus dituliskan juga timetable-nya ya. Misalnya dari kapan mulai penelitian atau observasi dulu. Ya, itu mulai kapan. Kemudian menyusun dan lain sebagainya itu harus ada. Gitu. Kemudian dalam penulisan juga dipisahkan. Jadi pemilihan informan itu harus dituliskan alasan-alasan kenapa memilih informan tersebut. Tadi sudah ditanyakan oleh penguji ahli, ya. Jadi ada kriterianya. Nah, di sini kriterianya juga belum ada, gitu, belum clear gitu ya. Gitu. Nah, kemudian di dalam teknik pengumpulan data di situ kan ada metode FGD. Nah, metode FGD itu juga harus dijelaskan seperti apa. Gitu. Nah, ini juga belum ada. Nah, kemudian teknik tadi ya, teknik pengolahan dan analisis data. Nanti dicek lagi di buku pedoman apakah itu dijadikan satu. Dan apabila misalnya di dalam teknik pengolahan dan analisis data, itu juga harus dijabarkan seperti apa yang sudah ditanyakan oleh penguji ahli, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir di daftar pustaka. Nah, daftar pustaka itu yang pertama ya masih belum sesuai dengan abjad. Nah, sedangkan kita menggunakan alfabet ya, dari A, kemudian B, kemudian C, dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua, formatnya adalah menggunakan APA ya. Jadi ada, nanti lihat di buku pedoman, itu cara penulisannya seperti apa ya. Nah, kemudian di dalam penulisan jurnal, ya jurnal itu juga harus ditambahkan halaman. Ya, berbeda dengan buku ya. Kalau di jurnal itu harus ada halaman, misalnya jurnal itu ada volumenya. Volume berapa itu harus ada, kemudian di halamannya, karena di jurnal itu misalnya kumpulan atau hanya satu judul, itu harus dituliskan halamannya. Nah, kemudian yang terakhir adalah di dalam penulisan referensi dari sumber elektronik misalnya,
internet. Nah, itu juga harus dijelaskan diunduhnya kapan. Karena berhubungan dengan update ya. Ketika misalnya pembaca ingin mereverse, mengklik di halaman portal tersebut ternyata sudah tidak ada. Nah, tetapi dengan adanya penulis menuliskan diunduh kapan, nah itu ada estimasi. Berarti ini sudah di-update oleh website tersebut. Oke, itu ya. Ya, baik. Oke, saya kira itu. Silakan Saudara Nabila untuk ditutup presentasinya. Ya, silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Ketua Sidang, penguji ahli, dan Ibu Pembimbing atas semua masukannya. Akan segera saya perbaiki. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk peserta sidang pada hari ini nanti akan diumumkan. Tapi silahkan untuk nanti kita akan diskusi dulu kurang lebih 5 menit. Nanti silahkan peserta sidang untuk kembali lagi untuk kami umumkan hasilnya. Oke, ya, terima kasih. Gimana Prof sama Bu Fitri untuk penilaiannya? Kalau berdasarkan yang saya catat dari penguji ahli, ya, memang tadi ditanyakan mengenai teori juga belum terlihat jelas, di latar belakang juga belum muncul. Nah, kemudian apakah dari bab 3 menggunakan pendekatan kuanti atau kuali juga masih belum. Ya. Bagaimana persepsi ibu-ibu? Nah, seperti itu. Nah, itu dari penguji ahli. Nah, kemudian saya rangkum lagi dari dosen pembimbing mengenai teori dan lain sebagainya ya Bu ya. Nah, kemudian dari ketua sidang lebih pada format penulisan. Jadi memang masih banyak yang harus diperbaiki seperti itu. Oke. Nah, kemudian untuk range nilai ini bagaimana Prof, Bu Fit? Kalau dari Prof sendiri, penguji ahli, silakan. Karena dia belakangan baru bilang hanya 20 orang, sehingga saya bilang itu sudah cocok lah untuk kualitatif. Karena kalau mau masuk ke kuantitatif, itu pada umumnya itu minimal 30 orang baru bisa masuk ke kuantitatif. Sementara dia membatasi diri di kelurahan itu tadi, ibu-ibu itu hanya 20 orang. Jadi memang sudah cocok lah jadi ke kuali. Cuman pada saat dia FGD itu memang sudah di kuali. Sebenarnya enggak masalah sih. Cuma pada pengaturan kelompoknya itu yang dia belum masih bingung dia, karena mungkin dia belum baca secara detail bagaimana kalau teknik FGD. Jadi dia. Nah, di latar belakang memang tadi kelihatan belum ada data, jadi masih ngambang alasannya. Berarti alasan yang dikeluarkan tadi masih alasan menurut dia. Jadi pendapat dia belum masuk ke yang kajian penelitian terdahulu masih kurang dia baca, sehingga jawabannya dia kecenderungannya menurut dia bukan dasar dari penelitian yang sebelumnya. Iya. Mungkin juga sih Pak faktor nervous juga gitu kan. Kalau sebenarnya sih dari anaknya sendiri, dari pemahamannya memang harus perlahan-lahan Pak menjelaskannya. Tapi sejauh ini dari proses bimbingan yang udah saya jalanin sih dia mengikuti arahan. Mungkin memang belum terlalu mendalam pemahaman dari, mungkin karena keterbatasan referensi ya Pak ya, karena dia juga bukunya, akses bukunya terbatas karena COVID ini sendiri. Lalu juga kebanyakan sumbernya tuh dari jurnal Pak. Jadi mungkin itu sih alasannya kenapa dia masih bingung dengan teori-teori yang digunakan atau metode penelitian, karena memang buku-buku, akses buku-buku itu juga cukup terbatas sih Pak.
gitu sih. Tapi kalau ditanya bagaimana untuk saat ini mungkin nilai ya Pak, Bapak tadi tanya nilai ya Pak Nofida ya. Mungkin 74 atau 75 sih Pak. Oh, baik. Untuk penguji ahli berapa, Prof? Saya juga sependapat dengan Bu Fitri bahwa untuk saat ini range-nya di situ karena ini kan waktunya masih ada untuk belajar lebih di dalam lagi saya apa yang dia tulis. Ya, Pak. Sehingga kalau tadi dikatakan nervousnya itu karena dia merasa belum menguasai. Tetapi sebenarnya bisa juga nggak nervous. Dia sih apa namanya cukup dia pemahamannya kalau dikasih materi. Ya. Oke, baik Prof. Sedikit lagi Pak Nofida, mungkin di PPT-nya kurang sistematis saya lihatnya ya. Oh iya. Pertama tadi di latar belakang itu terlalu panjang. Iya. Jadi pointer-pointernya aja. Baik. Iya, makanya namanya PPT, pointer-pointernya aja. Terus tadi di metodologi dia campur aduk, mestinya teknik pengumpulan data primernya berupa apa aja, data sekundernya berupa apa aja, lalu dijabarkan. Jadi jangan diaduk-aduk gitu. Iya, mungkin karena buru-buru ya untuk presentasi. Jadi masih ada waktu untuk perbaiki. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Ini saya sudah menjumlahkan dari nilai penguji ahli, kemudian pembimbing, dan saya juga sepakat karena di dalam penulisan, format penulisan itu masih belum sesuai dengan buku pedoman. Saya juga tapi Pak Nofida kita akan mengundang kembali pesertanya ya. Silakan nanti akan kita umumkan. Akan kami umumkan ya. Bila Anda siap? Siap, Pak. Oke, baik. Kami sudah mengumpulkan dari penilaian ya dari penguji ahli, kemudian pembimbing dan ketua sidang. Ada beberapa hal yang memang mesti diperhatikan. Yang pertama mengenai latar belakang masalah, ya itu nanti harus cukup jelas. Kemudian yang kedua adalah teori yang digunakan, dan yang ketiga adalah metode penelitian. Nah ini penting sekali di dalam proposal ya, karena di proposal itu sendiri penilaiannya adalah ontologi ya. Jadi permasalahan itu harus jelas dulu, seperti itu dan lain sebagainya. Nah, untuk itu kami sudah sepakat bahwa bila Anda dinyatakan layak untuk mengikuti proses selanjutnya dan untuk revisi 14 hari ke depan ya. Baik, Pak. Jadi 28 Mei. 28 Mei. 28 Mei, Pak. Jadi 28 Mei Saudara Nabila harus sudah mengumpulkan revisiannya, cukup minta approval ya, ACC dari pembimbing. Gitu. Baik. Oke, saya kira itu selamat sekali lagi ya, Saudara Terima kasih, Nabila. Pak. Oke, terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.